Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Umu Habibah, dan ada rekan anggota saya yang bernama Clarisha, Diah Ajeng, Nabila Zahwa, dan Puspita Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar 1. Pada bab 6 ini, terdapat 3 subbab. Pertama, ada kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Dalam keterampilan membuka pembelajaran, kami akan membahas lebih rinci mengenai A. Latar belakang, dan B. Hakikat membuka pembelajaran atau set induction. Pada bagian B, isinya membahas pengertian, tujuan dan manfaat, lalu komponen dan prinsipnya. Lalu pada kegiatan belajar 2, yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Dalam keterampilan menutup pembelajaran, kami akan membahas lebih rinci mengenai A. Latar belakang, dan B. Hakikat menutup pembelajaran atau closure. Pada bagian B, isinya membahas seperti pengertian, tujuan dan manfaat, komponen atau unsur dan prinsipnya. Dan di kegiatan belajar 3, yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan, kami akan membahas lebih rinci mengenai A. Latar belakang, dan B. Hakikat keterampilan menjelaskan. Pada bagian B, membahas seperti pengertian, tujuan, unsur, dan prinsipnya. Baik, pertama akan dibacakan oleh saya, Siti Umu Habibah. Topik pertama yang akan dibahas yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Di sini ada latar belakang pembelajaran dan keterampilan dasar mengajar. Latar belakang pembelajaran adalah suatu proses yang ditata dan diatur menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nah, jadi penerapan setiap langkah yang termasuk dalam prosedur pembelajaran tersebut semuanya diarahkan pada upaya membelajarkan siswa agar dengan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan menutup pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dapat berfungsi sebagai instrumen pembelajaran yang baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada latar belakang keterampilan dasar mengajar, yaitu bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas pembelajaran. Jadi keterampilan dasar mengajar bagi guru itu mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi, pendekatan, atau model pembelajaran. Dengan dikuasainya setiap jenis keterampilan dasar mengajar, maka guru akan dapat melaksanakan perannya sebagai pengelola pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ada hakikat membuka pembelajaran atau set induction. Membuka pembelajaran atau set induction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Jadi seperti kita saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Dengan demikian halnya dalam pembelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pengertian membuka pembelajaran menurut Sholih Abimanyu, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Maksudnya itu, kegiatan membuka pembelajaran bukanlah kegiatan basa-basi tanpa arah yang jelas. Dengan membuka pembelajaran dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dari pengertian yang dikemukakan oleh Sholih Abimanyu, terdapat 2 hal penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu A. Menciptakan suasana siap mental adalah kondisi psikologis siswa agar sejak awal pembelajaran sudah terbangun kondisi psikologis yang siap
untuk belajar. Lalu B. Menimbulkan perhatian siswa, yaitu proses untuk mencurahkan segala perhatian dan pikiran siswa pada pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat membuka pembelajaran. Tujuan dan manfaat membuka pembelajaran yaitu A. Menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologi siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Lalu yang B. Membangkitkan perhatian dan motivasi, yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian, emosi agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang C. Memberikan gambaran yang jelas tujuan dan kompetensi. Maksudnya itu tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Lalu yang D. Memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau kegiatan. Jadi batas tugas atau kegiatan itu yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang E. Memberikan gambaran yang jelas pengalamannya atau kegiatan pembelajaran, jadi siswa tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Lalu yang F. Menumbuhkan kesadaran siswa pentingnya mengikuti pembelajaran. Jadi untuk mengikuti pembelajaran itu harus sungguh-sungguh sehingga proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Komponen dalam membuka pembelajaran itu ada 4, yaitu A. Menarik perhatian siswa. Nah, jadi maksudnya itu kesanggupan untuk memusatkan seluruh aktivitas siswa agar tertuju kepada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang B. Menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi motivasi itu suatu kekuatan atau energi yang bisa mendorong seseorang beraktivitas. Lalu yang C. Membuat acuan. Acuan dalam pembelajaran adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir ada D. Membuat kaitan, yaitu pada saat memulai pembelajaran tidak hanya mengaitkan antara tujuan atau materi yang akan dipelajarinya dengan materi-materi sebelumnya yang telah dikuasai siswa, akan tetapi keterkaitan dengan tugas-tugas atau permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada prinsip penerapan setiap unsur dalam kegiatan membuka pembelajaran. Pertama, ada kebermaknaan. Bermakna artinya setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran, sifat materi, memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Lalu kedua ada logis dan berkesinambungan, yaitu penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus direncanakan dengan perencanaan yang matang. Melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis, sehingga akan mampu mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada keterampilan menutup pembelajaran. Di sini ada latar belakang. Penutupan pembelajaran adalah upaya mengakhiri dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam setiap unit pembelajaran. Jadi, pengertian dari penutupan pembelajaran berarti sebagai tanda telah berakhirnya proses pembelajaran, dan dari penutupan pembelajaran ini sekaligus akan diketahui gambaran hasil yang telah dicapai dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada hakikat menutup pembelajaran atau closure. Menurut Soli Abimanyu, kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Dari penjabaran di atas, bahwa kegiatan menutup pembelajaran merupakan suatu proses, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran. Dan dari kegiatan mengakhiri itu, pihak yang berkepentingan, terutama guru dan siswa, dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang dicapai. Dengan demikian, ada proses yang harus dilakukan. Misalnya, memberikan tugas yang dapat memberikan gambaran kemampuan siswa dari hasil yang dicapainya. Memberikan tes, seperti lisan, tulisan, maupun perbuatan atau tindakan. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penutupan pembelajaran. Ada 4 poin tujuan dan manfaat menutup pembelajaran, yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh,
memantapkan pemahaman siswa. Tingkat pencapaian hasil pembelajaran siswa. Untuk memberikan tindak lanjut. Jadi, dari keempat poin, tujuan dan manfaat menutup pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kegiatan penutupan pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Dari kegiatan menutup pembelajaran, idealnya dapat diketahui dengan tingkat pencapaian siswa, sekaligus gambaran tingkat pencapaian guru dari pembelajaran yang telah dilakukan. Komponen atau unsur menutup pembelajaran. A. Meninjau kembali atau mereview. Meninjau kembali atau mereview pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan kilas balik terhadap penguasaan siswa dari pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Kegiatan mereview pelajaran ini dapat dilakukan dengan cara merangkum inti dari pembelajaran untuk menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Kesimpulan ini dapat dilakukan oleh peserta didik di bawah naungan guru atau peserta didik bersama guru. Selanjutnya B. Menilai atau evaluasi. Kegiatan menutup pembelajaran dapat dilakukan dengan mengevaluasi atau menilai untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab seputar materi yang dipelajari, menyuruh mendemonstrasikan keterampilan tertentu sesuai dengan materi yang dipelajari, lalu mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya ke dalam bentuk lain atau transformasi. Selanjutnya, mengemukakan ide-ide atau pokok materi dari pelajaran yang telah disampaikan, lalu mengerjakan tes tulis. C. Mengorganisasikan kegiatan. Mengorganisasikan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajari. Lalu D. Menyimpulkan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah merumuskan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang mendasar sebagai kristalisasi terhadap sesuatu yang dibahas. Dengan adanya membuat kesimpulan, maka diharapkan para siswa memiliki pemahaman yang utuh terhadap hasil pembelajaran yang telah dipelajari. E. Mengadakan konsolidasi. Dalam setiap materi pembelajaran yang dipelajari, siswa terdapat materi yang bersifat prinsip atau pokok materi yang menjadi kuncinya. Dengan adanya kegiatan konsolidasi, diharapkan siswa dapat menemukan unsur-unsur yang menjadi prinsip atau pokok materi sebagai bekal untuk mempelajari bahan materi atau yang lainnya. Selanjutnya F. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut ini adalah untuk lebih memantapkan pemahaman siswa dengan baik, berkenaan dengan konsep-konsep yang dipelajari maupun dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan masalah praktis. Kegiatan tindak lanjut ini dapat berbentuk tugas pekerjaan rumah atau PR, mengerjakan tugas-tugas tertentu, observasi, pengamatan, wawancara. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan proses belajar mengajar tidak hanya di dalam ruangan kelas, tetapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan sumber pembelajaran yang lebih luas di luar lingkungan sekolah. Prinsip kegiatan menutup pembelajaran. Mengingat sangat pentingnya kegiatan menutup pembelajaran sebagai bagian dari integral proses pembelajaran harus memperhatikan prinsip sebagai berikut. Terdapat dua prinsip, yaitu A. Kebermaknaan. Kebermaknaan adalah jenis kegiatan yang dilakukan harus memiliki nilai atau makna utamanya bagi siswa, upaya untuk membantu siswa dalam memiliki pemahaman yang lebih baik. B. Berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu pemilihan yang tepat terhadap setiap jenis kegiatan yang digunakan dalam menutup pembelajaran.
harus dilakukan sehingga pembelajaran selamanya selalu terkontrol dan selalu dapat memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan suatu keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh calon dan para guru. Jadi, karena inti dari pekerjaan guru adalah berkomunikasi dengan siswa, kegiatan menjelaskan dipengaruhi oleh berbagai tingkat kesulitan materi yang ingin dijelaskan. Oleh karena itu, membuat suatu materi menjadi jelas bukan pekerjaan yang mudah. Karena dalam setiap melakukan penjelasan terhadap murid pasti dihadapkan dengan berbagai macam karakteristik dan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Hakikat keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara yang pertama, mengorganisasikan isi pelajaran. Yang kedua, menunjukkan hubungan. Yang ketiga, sebab akibat. Yang keempat, antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Nah, jadi satu, yang mengorganisasikan isi pelajaran itu memudahkan siswa memahami dengan jelas materi atau bahan yang akan disampaikan baik dari sisi ruang lingkup dan urutannya, dari yang sederhana menuju yang kompleks dan dari yang mudah menuju yang sulit. Yang kedua, menunjukkan hubungan. Jadi dalam tahap ini kita sebagai guru harus menjelaskan kaitan antara konsep atau teori yang dipelajari dengan konsep atau dengan kehidupan yang nyata. Jadi siswa tidak harus menghafal konsep yang diberikan. Yang ketiga, sebab akibat. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru harus menganalisis antara sebab dan akibat untuk memberikan pencerahan atas kegagalan terhadap sesuatu yang direncanakan. Yang keempat, antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Jadi, dalam tahap ini kita sebagai guru dituntut untuk memisahkan dengan tegas antara yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui. Hal ini akan memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi sesuatu yang masih dianggap kurang jelas sehingga akan berubah menjadi jelas. Tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Yang keempat, membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa. Dan yang terakhir, mendapatkan balikan dari siswa tentang pemahamannya. Jadi, maksud dari tujuan keterampilan menjelaskan untuk membimbing pikiran peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, atau hukum yang menjadi bahan pelajaran. Untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik yang berhubungan dengan bahan pelajaran, membantu peserta didik memecahkan masalah. Selanjutnya ada unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan, dan yang kedua, keterampilan melaksanakan penjelasan. Maksud dari unsur-unsur keterampilan menjelaskan yaitu unsur keterampilan, komponen yang sangat perlu diperhatikan dalam keterangan kejelasan dalam bahasa secara fasih, kejelasan dalam menyatakan sesuatu ide secara eksplisit, prinsip keterampilan menjelaskan. Yang A, keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Yang B, relevan antara penjelasan materi dan karakteristik siswa. Yang C, kebermaknaan. Dan yang D, dinamis. Maksud dari prinsip keterampilan menjelaskan adalah harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Penjelasannya harus diselingi dengan tanya jawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.